Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi, perumahan Tas 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kita insyaallah di bab sholat jamaah. Kita nanti masuk dua bab terakhir dari kitab sholat. Dari pembahasan tentang sholat ada dua bab terakhir, yaitu tentang sholat Jumat dan sholatul Idaini atau sholat Idaini atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah itu kita ganti topik, ganti bab ke bab zakat. Al-Jum'atu atau Al-Jumu'atu, ya, dalam bahasa Indonesia jadi Jumat. Kalau dalam bahasa asalnya seperti di dalam surat Al-Jumu'ah itu dibaca Al-Jumu'ah, bukan Jum'at. Ya. Al-Jumu'atu awalan fadlu yaumil Jumu'ati. Yang pertama pembahasannya tentang bab sholat Jumat itu adalah keutamaannya, fadilahnya. Warada anna yaumal jumu'ati khairu ayyamil usbu'. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati. Fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi sahhaha. Bila bicara tentang keutamaan fadilah fadilah Jumat, fadilah hari Jumat, ya. Pertama adalah fadilahnya dia merupakan hari terbaik dalam satu pekan. Hari terbaik dalam satu pekan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya itu adalah hari Jumat. Artinya nggih, setiap hari itu kan orang menantikan matahari terbit, artinya menantikan waktu baru. Maka sebaik-baik waktu kalau dihitung dalam konteks satu pekan itu adalah hari Jumat. Karena kata Rasulullah SAW, pada hari Jumatlah Adam alaihissalam diciptakan. Nah, kita kan tidak pernah tahu detail kapan diciptakan, di mana tempatnya.
Tapi kemudian kepingan-kepingan informasi seperti ini dapat membentuk sebuah konsepsi yang benar tentang satu persoalan, termasuk tentang penciptaan Nabi Adam. Meskipun kan tidak ada yang pernah jadi bidannya Nabi Adam, gitu. Dibuktikannya juga susah. Jadi model pembuktian itu bermacam-macam. Ada yang pembuktian itu empirik, pembuktian itu langsung. Ya, banyak pembuktian langsung itu. Di dalam Al-Quran, ya, kita sering membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu kemudian dapat dibuktikan secara langsung, secara empirik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wa ma fil ard. Maaf. Qul inzuru ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Jadi di dalam surat Yunus ayat 101 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mau memperhatikan, untuk mau mengobservasi apa yang ada di langit dan ada di bumi. Qul inzuru madza fis samawati wa ma fil ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Observasilah oleh kalian, katakan Muhammad, silahkanlah kalian orang-orang kafir itu mau melihat, mengobservasi langsung tentang apa saja yang ada di muka bumi ini, apa saja yang ada di atas langit, sebagai bukti tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita membuktikan kebenaran sesuatu itu dengan pengamatan langsung. Kalau di sini apa yang bisa diamati langsung? Nggak tahu ya. Mungkin gini. Apa ya contohnya? Saya nggak punya contoh yang spesifik daerah sini. Oh, Surabaya, rawon Pak Pangat, enak misalnya. Itu kan harus dibuktikan langsung. Teko, ya, nek survei tok, delok tok wonten saged. Surveine kudu karo ngincipi kan gitu ya. Nah, barulah dibuktikan. Itu namanya pembuktian langsung. Ya, menggunakan pengalaman empiris. Ya. Nggak diceritani bolak-balik, nggak bisa, nggak percaya, sulit. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh ini ya, yang kayak gitu-gitu itu sah, boleh pembuktian dengan cara begitu itu boleh sah. Karena itu bukan hanya Bani Israel, Nabi Musa pun menginginkan seperti itu. Bani Israel itu kan umatnya Nabi Musa. Coba surat Al-Baqarah ayat 55. Ini. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian sudah berkata,
Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman untukmu hatta narallaha jahrah, sehingga kami benar-benar melihat Allah secara nyata. Ngomong Allah, ngomong Pangeran, ngomong Tuhan memang bisa dilihat. Itulah cara Bani Israel tuh, ingin membuktikan kebenaran sesuatu dengan panca indera. Bolehkah? Boleh. Nanti saya lanjutkan di ayat ini ya. Nabi Musa di surat Al-A'raf ayat 143 itu sama dengan umatnya itu. Ini 143, agak panjang. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan tatkala Nabi Musa sudah datang untuk memenuhi perjanjian yang waktunya sudah kami tentukan, dan Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala tentu saja, berbicara langsung kepadanya, berbicara langsung. Oleh karena itu Nabi Musa memiliki gelar Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Apa kata Nabi Musa ketika ketika bercakap-cakap langsung dengan Allah? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhan, ya pertunjukkanlah dirimu kepadaku supaya saya melihatmu, supaya saya melihat. Qala lan tarani, Allah menjawab, kamu tidak akan sanggup melihatku, tidak akan mungkin. Kalau mau lihatlah puncak gunung Tursina itu, kalau dia tetap seperti yang kamu saksikan dari sini, maka kamu akan melihatku. Maka Allah kemudian tajalla rabbuhu lil jabal, bertajalli. Tajalli ini apa? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Bertajalli itu mewujudkan diri, menampakkan diri di gunung Tursina tersebut. Gunung itu hancur puncaknya, dan kemudian Nabi Musa pun tersungkur pingsan ya. Ketika sadar, ketika siuman, barulah Nabi Musa mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, saya bertaubat kepadamu dan saya adalah orang yang pertama-tama beriman. Jadi maksudnya begini, mempercayai sesuatu itu, mempercayai kebenaran sesuatu itu, dalam istilah filsafat bisa dilakukan dengan teori namanya korespondensi, sesuai antara pernyataan dan kenyataan. Rawon iki enak, ya dirasakan dulu,
Itu sesuai pernyataan dan kenyataan. Ya, misalnya daunnya pepaya itu pahit misalnya, dia dirasakan dulu. Tapi tidak semua persoalan kebenarannya bisa ditemukan, bisa ditentukan dengan cara pengalaman langsung. Karena apa? Karena alat pengetahuan kita berupa panca indera itu punya keterbatasan. Karena punya keterbatasan, tidak semua kebenaran yang dihadapi oleh manusia itu bisa dibuktikan secara empiris, secara nyata, nggak bisa. Mohon maaf, minyak goreng kalau dia panas, mendidih, sudah nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Kenapa? Karena sensor rasanya itu kekuatannya di bawah objek yang mau dirasakan. Orang dulu sering mengatakan jangan lihat ke arah matahari ketika gerhana, apalagi gerhana matahari total, buta nanti. Gitu. Yang kayak gitu adalah pengalaman-pengalaman empirik yang menunjukkan mata itu ada batasnya. Timbangan 100 kilo, terus yang naik itu bobotnya 125 kilo misalnya, maka timbangan itu tidak akan menunjukkan angka yang benar. Nopo hubungannya kali pembahasan tadi begini. Ini kan bicara tadi tentang fadilahnya hari Jumat. Satu, dia adalah sebaik-baik hari. Matahari kalau terbitnya itu hari Jumat, maka itulah hari yang terbaik. Ya. Pada hari Jumat juga Nabi Adam diciptakan, pada hari Jumat juga surga itu akan dimasukkan, Nabi Adam akan dimasukkan surga juga pada hari Jumat. Ya. Dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berdosa memakan buah khuldi, itu juga hari Jumat. Hari kiamat itu juga terjadi hari Jumat. Semua itu tidak bisa dibuktikan karena semuanya adalah berita yang lampau yang tidak bisa diverifikasi lagi. Buktine nopo? Nabi Adam akte gak tahu ditulis. Sinten sing nulis akte Nabi Adam? Ndak ada. Termasuk berita tentang akhirat, kiamat dan sebagainya nggak bisa di. Nah terus bukti kebenarannya dengan apa? Itu namanya ada bukti logika. Logika paling sederhana itu begini. Setiap makhluk yang bernyawa mati. Manusia adalah makhluk yang bernyawa. Maka setiap manusia pasti akan mati. Gak perlu sampean tantang. Kurung mesti. Wah, aku kurung tahu rasanya mati. Itu logika sederhana. Itu namanya logika itu. Ya, nggak perlu ditantang, mati sendiri. Itu namanya logika. Tidak perlu ada pembuktian, tapi sudah pasti orang menerima pandangan bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Apa kaitannya dengan ini? Tidak perlu dibuktikan bahwa
Nabi Adam itu betul nggak lahirnya hari Jumat, siapa mantrinya, siapa bidannya, terus kemudian sesar atau normal, tidak perlu itu. Berapa besar bayinya zaman itu semua tidak perlu untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan menguji kebenaran ayat-ayat Allah yang lain, hadis-hadis sahih dari Nabi SAW yang lain. Cukup dengan itu, nanti ketemu, oh semua yang dikatakan oleh Allah pasti benar. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekali-kali Muhammad itu tidak mengucap, tidak ngomong, tidak bicara yang berangkat dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berasal dari wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Apa artinya? Kalau Nabi Adam bicara seperti ini, maaf, Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan hari Jumat, ya, kiamat hari Jumat, dan ini semua dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka mesti benar begitu, gitu ya. Ini kadang-kadang kan ada tuh ya yang minta bukti mana akhirat kan gitu ya. Kan ono sing njaluk bukti mana akhirat. Yang kayak gitu itu dia ingin menguji sesuatu yang tidak mungkin kebenarannya diuji dengan pengalaman empirik, tapi dipaksakan. Itu sama tadi dengan nimbang badan di atas timbangan badan yang kapasitasnya hanya 100 tapi berat orang ini lebih dari 100. Nggak mungkin dapat. Gitu loh. Mengetahui apa namanya akhirat tidak bisa dengan pembuktian empirik. Dia adalah menggunakan pembuktian logika gitu. Tentang Nabi Adam dulu bagaimana diciptakan, Allah cerita aja bagaimana diciptakan, itu harus diterima apa adanya. Bukan karena apa-apa, karena semua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak ada yang bisa membantahnya. Gampangane ngeten. Wong niku nek nate ngomong 1 2 3 4 5 6 kali tidak pernah berbohong, maka dia bicara yang lain, sebenarnya kesimpulannya sederhana, orang lain akan menyimpulkan mesti omongannya benar, begitu. Tapi kalau sekali saja ada yang salah, ya orang akan kemudian menghitung ini saja nih benar betulan atau salah, begitu. Itu logika itu namanya. Jadi kebenaran itu bisa ditemukan dengan teori namanya korespondensi, bisa dengan teori logika. Itu logika. 3 kali 4 12. Niku pun kadek dibantah meskipun wujude 13 wujude 12 niku ya napa? 12 niku wujude ya napa? Wujud atau wujud dari 12 itu yang bagaimana? Begini. Itu simbol itu. Itu hanya angka simbol. 12 sendiri yang bagaimana? No. Tapi kita dengan tanpa ada wujudnya itu bisa hitung-hitungan. Itulah canggihnya akal manusia yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Ya, nggak pakai dibuktikan. Ya apa? 10 ping 10 100 itu ya apa nggak perlu dibuktikan. Itulah namanya logika. Baik, cuma kadang-kadang bangun apa namanya dalam ilmu logika, bangun proposisinya salah ya nanti hasilnya salah. Kalau tadi saya kasih contoh, semua makhluk yang bernyawa pasti mati, manusia makhluk yang bernyawa maka semua manusia akan mati, itu benar logikanya.
enten sing salah meskipun koyoke bener. Istri saya perempuan, ya, Azizah perempuan, maka Azizah pasti istri saya. Salah itu loh, cara membangun proposisinya salah, ya salah gitu. Nah, itu tergantung nanti. Maksud saya ini tadi, semua pernyataan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada yang dusta, karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau Nabi SAW bicara, hari Jumat itu keutamanya banyak, dia adalah hari terbaik dalam satu pekan. Nanti dalam hadis berikutnya disebut Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu tuannya hari gitu ya. Tidak mungkin ada yang salah dari pernyataan Rasulullah SAW. Baik, hadis yang kedua. Ini sama. Tapi dari sahabat yang berbeda, namanya Abi Lubabah Al-Badri. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Ayyami Yaumul Jum'ah. Tuannya hari itu hari Jumat. Wa a'zamuha indallah, dan hari Jumat itu termasuk yang paling agung di sisi Allah. Wa a'zamuha indallahi ta'ala min yaumil fitri, dan hari Jumat itu lebih agung, lebih besar, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada hari Al-Fitr, daripada Idul Fitri. Hari Jumat dalam pandangan Allah lebih tinggi kedudukannya, lebih besar keutamaannya dibanding hari Idul Fitri. Wa yaumul adha, termasuk juga dibanding hari adha. Wa fihi khamsu khilalin, di situ ada 5 sebab mengapa dia lebih baik. Di hari Jumat itu Allah khalaqallahu azza wa jalla fihi Adam. Jadi pertama Allah menciptakan Adam, ya ada pada hari Jumat. Wa habatallahu ta'ala fihi Adam ilal ard, dan Allah kemudian menurunkan Adam ke bumi itu juga pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu ta'ala Adam, pada hari Jumat juga Allah mewafatkan Nabi Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa atahu Allahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Dan hari Jumat adalah hari di mana tidak ada seorang hamba pun yang berdoa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama doa atau permintaan itu adalah pertanyaan doa yang haram. Jadi doa di hari Jumat pasti dikabulkan kecuali doanya adalah doa yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumatlah hari kiamat akan terjadi. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yushfikna min yaumil jum'ah. Ya, tidak ada satu malaikat pun, ya, tidak ada satu termasuk ya langit, ya bumi, ya angin, ya gunung, ya bahar, lautan, kecuali semuanya itu berharap-harap, cemas, pingin cepat ketemu hari Jumat. Jadi bukan hanya manusianya, tapi juga makhluk Allah yang lain, bahkan yang tidak bergerak itu pingin ketemu hari Jumat. Ya, hadis ini sanadnya hasan. Baik, itu paling tidak 2 hadis tentang keutamaan hari Jumat. Sekarang yang kedua, ad-du'a'u fihi, berdoa pada hari Jumat, yang bagil ijtihad fi du'a inda akhir sa'atin min yaumil jum'ati. Fa Abdullah bin Salam
radhiyallahu anhu qala qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alullah azza wa jalla fihi syai'an illa qadalahu hajatahu. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'atin faqultu sadaqta au ba'du sa'ah. Qultu ayu sa'atin hiya qala akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Qultu innaha laysat sa'atu sholatin qala bala innal abdal mu'min idza shalla tsumma jalasa la yajlisu illa shalah fa huwa fi sholatin. Orang diminta untuk sungguh-sungguh berdoa khususnya di akhir waktu hari Jumat. Abdullah bin Salam radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW saat beliau duduk, wahai Rasulullah, inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala fi yaumil jum'ati sa'atan. Kita itu kalau baca Al-Quran, baca kitab Allah, itu ada satu waktu di hari Jumat, ya, yang itu tidak atau bukan waktunya orang sholat, ya, dia tidak pada waktu itu dia tidak sholat, dia hanya doa saja. Dia berdoa kepada Allah tentang sesuatu di mana pasti Allah akan mengabulkannya. Mendengar pernyataannya Abdullah bin Salam, itu pertanyaan setengah pernyataan, setengah memberitahu. Rasulullah SAW kemudian memanggil saya dan menyatakan sodakta, sampean bener. Nah saya juga tanya, ayu sa'atin, ya itu persisnya di jam berapa wahai Rasulullah SAW? Persisnya di jam berapa itu yang istimewa itu wahai Rasulullah SAW? Qala akhiru sa'atin min sa'atin nahar, yaitu di akhir waktu siang. Kapan berarti? Mau maghrib itu loh. Mau maghrib. Ini kan bicara akhir waktu Jumat. Berarti kan pergantiannya kan maghrib ke Sabtu. Jadi hitungan Jumat Sabtu itu kalau dalam kalender Hijriyah ya pergantiannya per waktu maghrib. Kalau hitungan yang biasa kita pakai di kalender itu 00, jam 00 ya, pergantian harinya kan begitu. Jadi Rasulullah SAW menyatakan itu akhir waktu siang, persis menjelang maghrib. Ya, kalau 5 menit lagi maghrib ya itulah waktunya. Kalau 3 menit sebelum maghrib ya itulah waktunya. Ya, waktu dimana kalau orang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bertanya setengah protes, wahai Rasulullah, innaha laysat sa'atu sholatin. Lah akhir waktu seperti itu kan bukan waktu sholat lagi. Rasulullah SAW menjawab, sodakta, sampean bener. Tapi kan sampean eru, innal abdal mu'mina idza shalla, sungguh seorang hamba mukmin kalau dia itu sholat, summa jalasa, kemudian duduk, la yajlisu illa shalah, dia duduk situ bukan niatnya untuk apa-apa, bukan niatnya ngobrol, bukan niatnya nunggu orang, bukan niatnya untuk nunggu yang mau diutangi. Pokoknya duduknya itu hanya untuk sholat. Fahuwa fi sholatin, maka itu sama dengan sholat. Jadi maksudnya Nabi itu kan diprotes. Kapan waktu yang paling istimewa untuk orang berdoa tidak akan ditolak doanya? Ya, akhir waktu Jumat, gampangannya begitu ya. Akhir waktu Jumat. Kapan itu ya? Menjelang terbenam matahari. Wah, protes. Loh, kan menjelang terbenam matahari kan dilarang sholat. Gitu. Waktu-waktu terlarang kan udah. Terus gimana?
Kita mau doa, mosok gak sholat, mosok langsung doa gitu duduk di masjid. Kata Rasulullah SAW, itu tadi, seorang hamba kalau dia sholat kemudian duduk, kemudian duduknya itu untuk mempertahankan kesempatan berdoa sehingga bisa dikabulkan, meskipun cuma duduk nggak perlu sholat, nggak boleh sholat jamnya, maka itu sama dengan sedang sholat. Ya, makanya kadang-kadang orang itu kan bingung. Sama pertanyaan itu kan waktu-waktu terlarang sholat itu kan terbit matahari, pas terbit matahari, tengah siang kan gitu ya, kemudian menjelang terbenam matahari. Orang mesti takon, bagaimana kalau saya itu ya datang Jumatan ya sudah menjelang itu, menjelang azan. Kalau azan itu kan sudah waktu sholat. Sementara pertengahan yang dimaksud dilarang sholat di waktu pertengahan siang itu adalah itu tadi, sebelum matahari tergelincir, sebelum geser. Kalau geser itu sudah zuhur, kalau belum geser pas tengah-tengah itu nggak boleh. Orang bertanya, kalau kate Jumatan tekoni telat pas kate azan oleh sholat tahiyatul masjid napa mboten kan gitu ya. Kalau menggunakan ini ya, kalau menggunakan ini baru 2 rakaat sholat, kira-kira 3 menit lagi mau azan, udah diem aja, sudah. Loh saya pengen sholat, gak apa-apa, itu waktu terlarang, sampai tinggal doa saja, itu niatnya sudah dicatat sholat sudah, ya, begitu. Jadi nggak perlu melanggar kan gitu ya. Ya pilih mana kita, sholat di waktu terlarang atau tidak sholat itu kan, itu salah tuh pertanyaannya itu. Dalam agama itu kalau ada larangan didahulukan prakteknya, gitu ya, bukan perintahnya. Malah ada penegasan seperti ini bahwa lo kan itu menjelang waktu terlarang sholat, kok sholat? Maksudnya kalaupun dia cuma duduk itu pahalanya seperti pahala sholat. Gitu. Baik, waktu terbaik berdoa adalah di akhir hari Jumat pun. Ini sama nih, wahya ba'dal asri, sama hadisnya setelah asar. Yang kedua, istihbabu kathrati sholati wassalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul jum'ah wa yawmuha fa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubida fihi nafqa wa fihi saiqah faksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'ridu alayka salatana wa qad arimta, faqala innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Rawal khamsah. Ya, yang ketiga disunnahkan pada hari Jumat memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik malamnya maupun siangnya. Berapa kali nggak perlu disebut. Ya, Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Tadi itu ya, Adam diciptakan di situ, Adam diwafatkan di hari itu, kemudian sangkakala ditiupkan untuk kehancuran pertama, kemudian ditiup lagi untuk kebangkitan manusia sebelum digiring ke padang mahsyar. Maka kata Rasulullah, untuk menghadapi situasi itu, fa'aksiru alayya minas sholati fihi, banyak-banyaklah bersolawat kepadaku, ya khususnya ketika dikondisikan banyak-banyak dikondisikan di hari Jumat seperti itu, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena solawat kalian itu ma'rudatun alayya, nanti akan sampai kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat, bagaimana Rasul, kok solawat kami kok sampai kepada sampean itu sementara kami sudah menjadi bangkai.
Maaf, kok kami, sementara engkau sudah menjadi bangkai. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah Azza wa Jalla sudah mengharamkan bumi bisa menghancurkan jasad para nabi. Jasadnya para nabi nggak mungkin hancur oleh tanah. Diuji nanti ya, bongkari situ-situ, nah, gitu ya. Itu berselawat kepada Rasulullah SAW. Berikutnya, paling enggak 5 poin lah nanti ya kita bahas. Tambah 2, saya percepat aja. Istihbabu qiraati suratul kahfi yaumil jum'ati wa lailatahu. Sunnah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'alahu an-nura ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya kepadanya antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Artinya sepanjang satu pekan dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus oleh karena itu, ini saya kira sudah diketahui ya, banyak diketahui tentang itu tadi ya. Oleh karena itu yang berikutnya, karahatu raf'is sauti biha fil masajid. Makruh hukumnya kalau keras-kerasan suara di masjid. Nanti tafsirnya apa? Saya kira jangan semua tahu ya. Keras-kerasan suara di masjid. Saya itu kadang-kadang ada masjid yang mic-nya itu salonnya di dalam itu keras sekali. Masbuk baca untuk dirinya sendiri itu sampai gak konsentrasi. Ya, masbuk itu telat. Ya, telat harus nambah, tapi langsung setelepol kencang. Itu mocok itu terganggu, gitu ya. Baik. Tapi tentu saja harus dilihat situasinya. Nanti ada seorang sahabat yang kalau sampai masjid itu mesti bersyair. Nek cara mriki nu sakniki yo nyanyi. Meskipun nyanyi dan bersyair tidak sama persis. Isinya nyanyian itu memuji kepada Rasulullah SAW. Yang tahu, yang lihat ada orang begitu, Umar bin Khattab. Lah pas Umar niku tanpa kompromi, ada orang di masjid kok baca syair. Sama Umar tegur langsung. Ya. Itu kan lagu kaya ngono kan nuruti setan jare Umar. Gitu kan? Tapi orang itu ternyata punya pengalaman. Ada sahabat lain yang kemudian diminta persaksian. Wahai sampean tahu kan, ketika Rasulullah SAW hidup, saya itu di masjid menyanyikan atau melantunkan syair ini, Rasulullah SAW tidak melarang, ya. Dan itu terjadi di depan sahabat yang tadi itu. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan mudah-mudahan Allah menguatkan Anda. Nah, gitu ya. Itu makanya nek bab banter-banteran speaker di dalam masjid sebelum atau setelah sholat dikai dalil ngono tambah kencang tambahan. Gitu kan? Nah, kalau kita pakai yang pertama, ya tentu saja kita nggak mau sama sekali. Tapi buktinya juga kita pakai ini kan. Artinya perlu dilihat. Ya, melarang dan membolehkan itu lihat situasinya. Begitu. Kadang itu ya nemen. Kalau untuk anak-anak nanti misalnya pas Ramadan, tadarus, dikasih ini semangat, nggak masalah, gitu ya, semangat arek-arek nih udah kayak gini mic nih seneng, nggak masalah.
Cuma diatur ketika ada situasi di mana di situ orang masih sholat, orang masih, janganlah gitu ya, pasti mengganggu gitu. Ini tentang ini ya, tentang makruhnya bersuara keras di dalam masjid ya. Sampai situ aja dulu. Nanti yang nomor 5 tentang sunnah-sunnah dalam di waktu Jumat, kemudian bagaimana berangkat pagi-pagi ya, bagaimana sholat sunnah sebelumnya, ada masih banyak sampai 9 poin, baru 4 tinggal 5. Kemudian terakhir, ini tentang kewajibannya ya, masih banyak pembahasannya. Baik, saya kira demikian sementara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.